untuk bersama. Au ama, au ina, au tata, au oleh di Kristus yang menekan nama. Memang sudah 18 tahun saya berada di Italia. Sejak itu tahun pertama langsung ditugaskan di sana. Jadi sejak 2006 saya sudah di sana berangkat ke Italia. Sudah 18 tahun dan sudah 18 tahun dari sini. Mungkin saya sedikit bercerita pengalaman yang saya alami di sana. Waktu tiba pertama itu masalah yang teman pertama yang saya hadapi itu bahasa, karena di sana pakai bahasa Italia. Waktu menjalankan masa formasi di Filipina pakai bahasa Inggris, di sana bahasa Italia. Jadi waktu kami tiba pertama kami dikirim untuk belajar bahasa Italia. Setelah itu dikirim untuk kegiatan ini jalankan pelayanan. Dan saya dikirim di sekolah sebagai kolaborasi, salah satu anggota kolaborasi begitu. Setelah itu dikasih tugas untuk mengajar bahasa Inggris dan agama untuk anak-anak kita. Nah, dari situ setelah itu saya ada aktivitas di paroki mengajar ini katekis. Jadi kami di sana itu untuk katekis menyatakan persiapan untuk ini sambut baru sejak dari kelas 3 SD. Kelas 3 SD kita sudah mulai katekis. Nanti kalau sudah sampai kelas 5 baru mulai sambut baru. Jadi 3 tahun persiapan untuk sambut baru. Dan yang enggak takanan bilang. Sekali itu setelah itu ini lanjut lagi untuk ini terima Krisma nomor kelas 5 nanti SMP kelas 3 baru terima Krisma. Setelah itu baru masuk OMK, mengatakan sekolah sini melatih OMK itu kita jadi pendamping untuk OMK. Nah, jadi itu pesan pendekatan pelayanan di sana itu begitu. Mungkin ada yang jadi ini perawat. Nah, tugas oleh sekarang ini saya bertugas seperti itu. Terus dari tahun 2020 saya terpilih jadi salah satu dewan umum di kongregasi kami. Jadi fungsi dewan umum itu bekerja bersama dengan pemimpin umum kongregasi. Pendekatan kita kolaborasi bersama mengambil keputusan tertentu untuk kepentingan kongregasi. Jadi nanti ada rapat dewan setiap bulan itu kami adakan untuk adakan itu ambil keputusan tertentu. Mengatakan perpindahan sister Sinta atau ada buat biara baru. Katanya ada berbagai macam kepentingan kongregasi yang kita perlu ambil keputusan. Open Tent ini sebagai penasihat di salah satu organisasi namanya Caritas Paroki punya. Jadi itu setiap ini hari Jumat kami pergi di sana di sebuah pusat pendengaran namanya pusat pendengaran. Itu nanti ada orang-orang yang bermasalah, entah bermasalah apa saja, ekonomi, moral atau psikolog itu, mereka datang dan berbicara dengan kita, terus kita arahkan mereka mau kemana, ada ke pemerintah kah atau pergi ke bagian paroki punya. Jadi itu kita arahkan mereka ke sana untuk dapat bantuan. Itu pelayanan yang saya jalankan sampai saat ini masih di sana. Terus pengalaman yang kedua itu mereka punya budaya yang dinaikkan bebas, negara Eropa itu bebas. Jadi sini oleh tanam mulai dari umur 18 tahun memasuki 19 tahun itu mereka sudah bebas, mereka tidak bisa tinggal lagi dengan orang tua. Dengan mulai sudah kerja, terus kerja sambil belajar. Ini pun sudah agak dewasa, mereka masih anak-anak.
dikasih. Di Italia itu ada wajib militer gitu. Ada. Itu umur berapa? Umur 17 tahun. 17 tahun sampai dengan 20. 20 kela. Kela tuh. Nanti dari pemerintah. Terus dengan Bapak Paus ini, kami dari kepentingan perkenalan Bapak Paus ini Baile 2 jam dengan kereta api. Jadi oleh karena melibatkan kami menamnya yang katekis atau ikut dia punya misa, kita tinggal daftar dan pergi ke sana. Kita dengar dia punya katekis dan pergi dia punya misa. Berarti masih di Vatikan itu sudah. Ya, daftar. Daftar pekarcis Vietnam. Kalau oleh tetap hari biasa kita masih bebas, tapi kita bisa bertemu dengan Bapak Paus. Kalau mau bertemu dengan Bapak Paus kita harus daftar baru bisa masuk. Terus makanan yang dinaik dan tidak makan katahan pon hidup di tahan talanje tak oil tak naik oke tak saring be saring ambil tak tapai dulu saus Suster, permisi untuk kamu high treatment. Kerati makan alat tau elet nih naik kena cari be. Iya. Kalau orang Italiasin harus melesin. Kadang ada perkumpulan kami buat sendiri. Jadi kita atur ke dalam berbeda. Ada dukanya bagaimana, Suster? Ya? Ada dukanya bagaimana? Duka apa yang dialami? Ada suka nggak ada duka? Yang Maksudnya duka. dukanya apa yang kita alami selama kita? Oh, tantangan. Tantangan. Tantangan yang itu tadi. Itu makanan, bahasa. Tapi setelah kita ini pelan-pelan kita mulai terbiasa. Dan saya memang merasakan bahwa doa dari keluarga semua itu membantu sekali. Itu membantu sekali. Karena oleh karena kita kan serahkan ke semuanya ke tangan Tuhan, jadi Dia yang mengatur segalanya. Dan kalau ada tantangan di ini, saya langsung yang pertama yang saya hubungi itu dengan Tuhan, habis itu baru mungkin Tuhan kirim sesama, kasih nasihat atau apa atau pater romo mereka, kakak-kakak suster sin. Tapi yang orang pertama yang saya ini, nanti saya langsung ke Tuhan. Saya curhat di sana. Seperti tadi kakak saya bilang mungkin omong sedikit atau karena oleh kami ini saja serefleksi toh. Kan ini Tuhan, maksudnya ini yang memulai itu Tuhan toh. Jadi kita kalau serahkan semua Dia yang mengatur segala sesuatunya. Dia sampai kita ada ya, penerangan, bimbingan oleh mungkin melalui orang-orang tertentu yang kau makan teman namolok gitu. Tapi orang pertama itu selalu Tuhan dan Bunda. Pernah tinggal Pater Sinim, itu kan punya bapak-bapak ini Fransiskan Sin di sebuah santuario. Di situ ada ini Pater Exorcis. Pater Exorcis itu dia yang mengusir setan-setan. Oleh kalau setan kerasukan, dia mengusir. Jadi malam pertama inan ona nam di mo na hindi fafon ay tukang di fafon. Hay nen le akatin le ilo inan pule mo me kursi san. Alihin mo ay katma. Kaya ay rosary mo ona nulali ta tugapin. Tugapin kaya mute. Pater ino ay tinang suster, pati malam tidur ka tidak? Agam kain malam pertama tuh kan. Oke, kalau ada rosary, nakam minta maaf karena saya lakukan ini jalankan eksersis di bawah. Agam
begitu ternyata ada setan juga. Ada setan juga. Saya tengah di Iwa perasaan Saya biasa tidak percaya setan, tapi ternyata ada setan juga. Jadi tentang kami tidak apa-apa, itu kita yang penting kita doa kuat, nanti tidak mengganggu kita. Yang terbaik dia tidak doa untuk itu apa bisa bantu pacar itu kalau saat sementara eksorsis begitu kita bantu dengan doa karena memang mereka membutuhkan doa. Jadi saya doa, kami doakan. Malam kedua takam kami jalan karena time oil nah. Jadi kalau kita ini kesan itu yang saya ambil di Italia, memang negaranya maju, tapi Katoliknya memang banyak, hanya mereka mau aktif di gereja itu hanya orang tua. Para pemuda-pemudi itu kalau kita tahu bagaimana cara untuk mempengaruhi mereka, maka mereka akan datang. Kalau kita lihat al-awatsin, memang yang hadir yang aktif itu orang tua. Jadi anak-anak yang kami ajar dari untuk sambut baru, nanti kami buat mereka mau mempengaruhi mereka supaya sampai dengan OMK memang. Nanti kami cari cara untuk mempengaruhi mereka. Seperti menjalankan perjalanan rohani dengan mereka. Jadi sana kan kami ini dengan pater-pater Fransiskan jalankan perjalanan rohani selama 10 hari, jalan kaki saja dengan anak-anak muda. Jadi oleh karena kita tanam berapa kilometer kita pilih kita bina. Itu salah satu cara untuk mempengaruhi mereka. Di Taman Klei. Kalau kasihkan taman, Pak. Mereka jalankan mereka punya masa muda itu. Tapi ada yang tidak terlalu jalankan dengan baik. Karena orang tua terlalu manja, maka mereka jalan mengatakan dirinya tidak teratur. Jadi harus sama awat. Non è solet bihiti. Bihim betul Allah hitam nasi. Dia harus kayak minta mas. Harus bayan itu.